Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri saya Maunatul Khairiyah, Atika Nur Hijriyah, dan Fitriyah Handayani. Kami di sini akan menerangkan tentang kisah Al-Quran. Yang pertama, pengertian kisah Al-Quran. Yang kedua, pengertian khosoh Al-Quran. Yang ketiga, macam-macam kisah Al-Quran. Dan yang terakhir, tujuan kisah Al-Quran. Pertama, pengertian kisah Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan, yang artinya sesuatu yang dibaca atau bacaan. Menurut istilah, Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan secara mutawatir dan ditulis dalam mushaf, dan dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang macam-macam kisah Al-Quran. Menurut Mana Al-Khotan, membagi qasas Al-Quran dalam 3 bagian, yaitu pertama, kisah para nabi terdahulu. Kisah para nabi terdahulu dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah kisah Nabi Muhammad, terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30-39. 2. Kisah Nabi Nuh yang terdapat dalam Quran surah Hud ayat 55-49. 3. Kisah Nabi Musa yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 49. 4. Kisah Nabi Isa yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 110-120. 5. Kisah Nabi Muhammad yang terdapat dalam Quran surah At-Takwir ayat 22-24. Yang kedua, kisah yang berhubungan dengan kejadian masa lalu. 1. Kisah tentang Luqman terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 12-13. 2. Kisah tentang Ashabul Kahfi yang terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 9-26. 3. Kisah tentang Qorun yang terdapat dalam Quran surah Al-Qasas ayat 76-79. Ketiga, kisah yang terjadi pada masa Rasulullah. 1. Kisah tentang hijrahnya Nabi Muhammad. 2. Kisah tentang perang Badar dan Uhud. 3. Kisah tentang perang Hunain dan At-Tabuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan kisah Al-Quran. Menurut Sayyid Qutb, terdapat 5 tujuan kisah Al-Quran. Yang pertama, menciptakan wahyu dan risalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menerangkan bahwa agama seluruhnya dari Allah dan kaum mukminin seluruhnya adalah umat yang satu. Yang ketiga, mengungkapkan janji dan ancaman. Yang keempat, menunjukkan betapa besar nikmat Tuhan yang diberikan kepada nabinya.
Yang kelima, menunjukkan bahwa Allah telah membuat hal-hal yang luar biasa untuk menolong nabinya. Selanjutnya, kisah-kisah dalam Al-Quran juga merupakan salah satu cara yang dipakai Al-Quran untuk mewujudkan tujuan yang bersifat agama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan kisah Al-Quran adalah untuk tujuan agama. Dengan demikian, tujuan kisah Al-Quran bukan semata-mata menceritakan kisahnya, tetapi juga untuk membuktikan kekuasaan Tuhan dan membuktikan bahwa manusia dapat berhubungan dengan Tuhan.